Pemirsa, di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk melihat rangkuman sentimen yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, baik dari internasional maupun domestik, yang diproyeksikan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini yang dikemas dalam Sentiment of the Day berikut ini. International Monetary Fund atau IMF memprediksikan akibat pandemi COVID-19, prospek ekonomi dunia akan merosot lebih besar dari perkiraan awal. IMF menganalisa perekonomian global akan merosot hingga 4,9% pada tahun 2020. Proyeksi ini turun 1,9% dari prediksi pada April 2020. IMF memperkirakan beberapa negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi terburuk sepanjang tahun ini, di antaranya Italia, Spanyol, Perancis, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dari Amerika, bursa saham Wall Street turun tajam Rabu waktu setempat karena meningkatnya jumlah kasus virus corona yang baru dikonfirmasi mengurangi harapan pemulihan ekonomi. Dikutip dari laporan IFP, Dow Jones ditutup anjlok atau 2,72%, sedangkan Nasdaq Composite Index berkurang 2,19% menjadi 9.909,17. Nasdaq mencatatkan penurunan harian yang pertama dalam 9 sesi, sementara Wall Street mencapai persentase penurunan terbesar dalam hampir 2 pekan terakhir. Dari Asia, pandemi virus corona memukul neraca dagang Thailand. Kementerian merilis ekspor Thailand di Mei anjlok 22,5% dibandingkan periode tahun 2019. Ini merupakan penurunan terdalam dalam lebih dari 10 tahun. Padahal di April lalu secara mengejutkan ekspor Thailand naik 2,21% secara year on year. Pemerintah memperkirakan ekspor di 2020 bisa turun 5% karena periode Januari hingga Mei 2020 ekspor sudah turun 3,71% year on year. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya akan mengucurkan uang sebesar 30 triliun rupiah sebagai bentuk penempatan dana pemerintah di perbankan. Tujuannya untuk restrukturisasi perbankan agar lebih sehat menghadapi dampak COVID-19. Stimulus tersebut sesuai dengan PMK nomor 70 tahun 2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Belet ini mulai berlaku pertanggal 2 Juni 2020. Dari infrastruktur, tahun depan pemerintah masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi pagu indikatif anggaran tahun 2021 untuk Kementerian PUPR mencapai sekitar 115,58 triliun rupiah. Namun besaran pagu anggaran ini lebih rendah dari usulan Kementerian PUPR yang disampaikan pada 18 Maret 2020 sebesar 140,33 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat per 22 Juni 2020 sudah ada 53 perusahaan tercatat atau emiten yang telah menyelesaikan periode pelaksanaan pembelian kembali atau buyback saham. Sebanyak 39 emiten yang telah merealisasikan buyback dengan nilai realisasi sebesar 1,4 triliun rupiah atau 8,9% dari total nilai rencana buyback. Menurut data BEI, terdapat 24 perusahaan tercatat yang masih dalam periode pelaksanaan buyback dengan total nilai rencana buyback sebesar 4,4 triliun rupiah.